Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam persekutuan doa masa Pentakosta tanggal 21 Mei 2021. Sebelumnya kita mari bersaat teduh sejenak. Dipersilakan. Saat teduh cukup. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 14 bait pertama dan bait 4, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini kami boleh bersekutu dalam persekutuan doa masa Pentakosta. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Engkau dalam kami melaksanakan aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari. Hingga sampai saat ini Tuhan masih menyertai. Dan sebentar kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, sertai persekutuan doa pada hari ini, yang menyerahkan pertengahan, hingga akhirnya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Untuk persembahan persekutuan doa ini dimohon untuk dimasukkan di dalam amplop dan diberi tanggal 21 Mei 2021. Sebagai pengantar persembahan pada hari ini akan saya bacakan dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Mari kita iringi persembahan saat ini dengan memujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 150, bait 1 dan 2. Ya Tuhan, hanya inilah. Ungkapan syukur Bapa.
bersama-sama haturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, baik kesehatan, baik materi, apapun yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya yang telah curahkan kepada kami semuanya. Tuhan, pada saat ini kami boleh mempersembahkan sedikit apa yang kami miliki Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan di saat kami mengaturkan persembahan ini, dan kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan ini agar dapat layak di hadapan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Ari, kiranya Tuhan memberkatinya sehingga apa yang kami terima dapat menjadikan petunjuk dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hari ini didasarkan dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 19. Yang demikian, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian bacaan kitab suci yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca dan merenungkan serta melaksanakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Hidup kudus. Hidup kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Pentakosta adalah sebuah peristiwa Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu menguasai manusia dan Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada orang percaya. Peristiwa Roh Kudus yang menguasai manusia dan memberi kekuatan pada setiap orang percaya. Itu kita semua sebagai orang percaya. Yang spesial di sini dikatakan di sana Roh Kudus. Itulah yang membedakan roh tersebut dengan roh-roh yang lain. Karena roh itu disebut kudus, sehingga berbeda dengan roh-roh yang lain. Berbeda dengan roh-roh yang lain. Dan di sini dikatakan bahwa peristiwa Roh Kudus yang menguasai dan memberi kekuatan pada setiap orang percaya dinamakan sebagai Pentakosta. Dinamakan sebagai Pentakosta. Di mana roh itu juga adalah roh yang menguasai hidup
roh yang memberikan dorongan, roh yang menggerakkan kita, roh yang memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, Roh Kudus. Namun kemudian apakah mungkin kalau manusia, bahkan setiap orang percaya, kemudian hidupnya malah dikuasai oleh roh-roh yang lain? Apakah mungkin kemudian manusia, termasuk orang percaya, kemudian hidupnya dikuasai oleh roh-roh yang lain? Kira-kira bagaimana? Tentu saja sangat mungkin Bapak Ibu. Karena kemudian kita bisa melihat, kira-kira apa yang terjadi ya kalau ada orang percaya bahkan kalau hidupnya itu dikuasai oleh kuasa roh-roh yang lain. Cetok jelas di dalam bacaan kita dalam ayat 14. Ayat 14 kan di sana bahwa hidup yang dikuasai oleh roh yang lain ya, kuasai oleh roh yang lain, membuat seluruh hidupnya itu hanya dipenuhi dengan hasrat dan hawa nafsu. Hasrat dan hawa nafsu. Jadi di sini jelas bahwa kita bisa mulai membedakan. Bahkan ketika kita melihat di dalam diri kita sendiri, hidupku, apakah itu sudah dikuasai oleh Roh Kudus yang dari Tuhan atau belum? Kalau memang hidup kita itu masih dikuasai dengan hawa nafsu kita, hasrat pribadi kita yang hanya untuk menyenangkan diri kita, itu berarti kita masih dikuasai dengan roh-roh yang lain, bukan roh kudus. Bukan roh yang menuntut kita pada kebaikan. Bukan roh yang menggerakkan kita maju pada kebenaran. Bukan roh yang menggerakkan kita untuk melakukan kehendak Allah. Di roh yang lain. Hidup kudus sesuai dengan judul saat ini adalah sebuah perkataan yang dilontarkan oleh Rasul Petrus di dalam ayat 16, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita sebagai orang percaya, karena kita tahu kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah orang-orang yang memang kudus di hadapan Kristus seharusnya. Karena apa? Karena Allah itu kudus. Karena Allah itu adalah Allah yang memang sudah memasuki kehidupan manusia, agar manusia itu dipenuhi dengan Roh Kudus, agar manusia itu dimampukan oleh Roh Kudus untuk memberikan tindakan-tindakan atau tingkah laku yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Namun seringkali kita tidak demikian, Bapak Ibu dan Saudara. Kita bisa membayangkan hidup kita, manusia itu seperti gelas. Seperti gelas. Ada 2 buah gelas, katakan. Satu gelas kristal. Bagus, luar biasa, cantik. Dari luar. Tapi ternyata dalamnya itu kotor. Tidak pernah dibersihkan. Gelas kristal, bagus dari luar, mengkilap, tapi tidak pernah dibersihkan. Ada lagi gelas yang lain, gelas plastik. Tapi dia dicuci setiap hari, dibersihkan setiap hari sehingga siap untuk digunakan. Gelas kristal yang kotor itu adalah gambaran orang-orang atau manusia ciptaan Allah yang memang sangat istimewa, tapi jarang untuk membersihkan. Jarang untuk mempersiapkan dirinya agar dirinya itu siap dipakai oleh Allah. Nah, kalau kita itu adalah kita digambarkan sebagai gelas kristal yang kotor, kalau kita mau dipakai Allah, Allah mau memakai gelas kristal itu bagaimana gelasnya kotor? Itu adalah gambaran manusia yang dalam hidupnya tidak
tidak sama sekali tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena hidupnya hanya dipenuhi dengan hawa nafsu. Hidupnya hanya dipenuhi dengan hasrat untuk mementingkan diri sendiri. Maka dari itu, untuk membersihkan itu, untuk memberikan pengampunan dosa bagi manusia, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Dan ayat 18 dan 19 dinyatakan dengan jelas bagaimana Allah membersihkan manusia. Sehingga manusia yang digambarkan sebagai gelas kristal yang bagus itu siap untuk digunakan oleh Allah. Sehingga manusia yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus itu siap dipakai oleh Allah sebagai alatnya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sebuah perenungan bagi kita, Bapak. Kita digambarkan sebagai sebuah gelas. Apakah kita itu adalah gambaran dari gelas yang kotor, yang tidak siap digunakan oleh Allah? Apakah kita hanyalah orang-orang yang hanya dipenuhi dengan hasrat diri? Mari Bapak Ibu, kita menilik kembali di dalam diri. Kita mawas. Kita ingat-ingat lagi. Apa masih ada kotoran yang menempel di dalam diri kita? Yaitu kepahitan-kepahitan, dendam-dendam terhadap orang lain, amarah terhadap orang lain, tidak suka terhadap orang lain, hanya mementingkan diri sendiri. Apakah masih ada yang seperti itu? Jika memang masih ada, mari melalui persekutuan doa saat ini kita hening sejenak secara pribadi. Kita membuat komitmen yang disertai tindakan lebih lanjut untuk merubah kehidupan, memasuki kehidupan yang kudus. Tuhan berkati. Amin. Sebelum kita akan berdoa syafaat, dipersilahkan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, membuat komitmen untuk memasuki hidup yang baru, yaitu hidup yang kudus. Dipersilahkan. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih karena melalui firman Tuhan saat ini kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah Tuhan berikan Roh, yaitu Roh yang memimpin dan menuntun kami untuk memasuki hidup yang baru. Roh yang mendorong kami, menggerakkan kami, melakukan kebenaran-kebenaran. Karena kami adalah umat Allah, umat Kristus, yang di dalamnya kami seharusnya semakin menjadi kudus. Karena Allah pun adalah Allah yang kudus. Namun seringkali kami ya Tuhan, kami hanya dipenuhi dengan nafsu dan hasrat kami untuk mementingkan diri kami sendiri. Maka kami mohon pertolongan agar kami dimampukan untuk hidup kudus, agar kami dimampukan menjadi manusia baru, manusia yang hanya diliputi kekudusan yang dari Allah. Ya Tuhan, perkenankanlah pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya yang akan memberkati para pemimpin yang ada, Tuhan kiranya yang memberikan kebijaksanaan. Tuhan yang akan menyertai dalam menyelesaikan dan mengemban setiap tugas dan tanggung jawabnya. Para tenaga medis yang saat ini masih berjuang dalam menghadapi pandemi ini, Tuhan kiranya yang memberkati mereka juga. Begitu pula kami sebagai rakyat di Indonesia, boleh Tuhan berikan kedisiplinan di dalam mematuhi protokol kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Orang tua kami yang saat ini sudah lanjut usia dan mungkin sudah lemah di dalam raganya, Tuhan yang akan kiranya berikan kekuatan. Demikian pula kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam pergumulan,
Tuhan kiranya menyertai dan berikan jalan keluar, baik sekolah, kuliah, pekerjaan, atau apapun yang dilakukan, yang mungkin menemui masalah-masalah itu, Tuhan kiranya yang memberikan keluar. Bagi saudara-saudara kami juga yang masih menanti untuk dapat bekerja, untuk menanti pasangan hidup, Tuhan kiranya yang akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Begitu pula keluarga kami masing-masing ya Tuhan, boleh kiranya Tuhan berkati, sehingga keluarga kami tetaplah dalam lindungan kuasa Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan kiranya ya itu. Demikian doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab karunia